Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Wahyu Agung Bagus P. Pada video kemarin kita telah membuat charger aki sederhana ya, menggunakan trafo non CT 5A dan dioda kiprok 25A. Pada video kali ini, videonya apa ya? Mau tahu? Mau tahu? Simak terus sampai habis. Pada video kali ini kita akan sedikit menghitung. Jadi teman-teman yang kurang suka hitungan jangan pusing ya. Jadi kita akan menghitung bagaimana dan berapa lama nih teman-teman, berapa lama aki kita ini bisa penuh saat kita charge. Jadi mau tahu gimana kelanjutannya? Simak terus ya sampai habis. Sebelumnya jangan lupa yang belum like, share, dan subscribe silahkan subscribe dulu. Dan yang sudah like, share, dan subscribe terima kasih banyak. Terima kasih atas dukungan kalian. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya. Lanjut. Elektro Ceria. Thank you. Oke teman-teman semua, jadi sesuai dengan video yang kemarin ya, kita telah membuat charger aki sederhana menggunakan trafo 5A non CT dengan kiprok 25A. Nah, di sini kita memiliki aki ya, aki yang akan kita charger. Tapi kita tidak ke sana teman-teman. Jadi di sini saya akan memberitahu, mungkin teman-teman juga yang bertanya-tanya, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencharge aki seperti ini ya. Ini aki motor, jadi kira-kira berapa lama sih waktu yang dibutuhkan? Oke, jadi sekarang kita akan lihat dulu spesifikasinya dari aki ini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, di sini aki tertera 12 volt 5Ah, jadi 5 jam. Ini 5 jadi laju arus pengisian ini 0,5 ampere teman-teman, dikali 10 jam ya, maksimal 0,7 ampere. Jadi sebenarnya kita sudah bisa mencharge aki ini menggunakan trafo 0,5 ampere atau 500 mili, atau bisa saja maksimal teman-teman, maksimal 0,7 ampere atau 700 mili ampere ya trafonya. Tapi di sini kenapa saya menggunakan trafo yang 5 ampere? Saya jelaskan dulu sebelumnya, ini bukan trafo 5 ampere murni teman-teman. Ini trafo 5A yang biasa. Biasanya kalau trafo 5A yang murni ya bentuknya lebih besar teman-teman daripada ini. Kemudian kawat atau kawat email atau tembaga yang digunakan ini juga kualitasnya kualitas bagus, kualitas supreme. Jadi sedangkan yang ini dia menggunakan kualitas tembaga yang di bawahnya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita akan hitung teman-teman, kira-kira berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk mencharge aki ini. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Jadi aki ini tadi memiliki laju pengisian 1/10 dari ampere aki. Ampere aki ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita mempunyai aki 12 volt 5Ah atau 5 ampere seperti punya saya ini tadi, kira-kira berapa trafo yang digunakan? Ampernya berapa sebenarnya? Kita hitung 5 ampere ya. 5 ampere aki dibagi 10 jam sesuai dengan yang tertera di aki sama dengan 0,5 ampere atau 500 miliampere. Nah, jadi ini teman-teman harusnya anjuran trafo yang digunakan. Tapi kenapa malah saya menggunakan trafo yang 5 ampere ya? Oke, kita lanjut. Jadi trafo yang 5 ampere ini tidak sepenuhnya full 5 ampere. Trafo yang saya gunakan ini. Jadi trafo ini kan trafo biasa, bukan trafo murni. Jadi bisa saja ampernya ini di bawah 5 ampere teman-teman. Bisa saja 3,5 ampere atau hanya 4 ampere saja. Jadi tidak nyampe 5 ampere. Kita ambil rata-rata 4 ampere aja teman-teman ya. Oke, kita hitung. 5 ampere aki kita, 5 ampere aki dibagi 4 ampere, ini trafo kita ini 4 ampere trafo. Kira-kira berapa? 5 dibagi 4 hasilnya 1,25 jam ya, 1,25 jam. 1,25 jam ini berapa menit?
kita ubah ke menit kali 60 menit. Hasilnya berapa Mas? 75 menit. Ya. Nah, jadi apa? Lebih cepat kan? Lebih cepat menggunakan ampere yang besar daripada menggunakan ampere yang kecil. Jadi ampere yang kecil ini 500 mili atau 0,5 ampere bisa di-charge selama 10 jam teman-teman. Sedangkan 4 ampere trafo yang biasa itu bisa di-charge selama 75 menit. Tapi ini masih ada rugi-rugi teman-teman. Di sini ada yang namanya rugi-rugi panas, ya, rugi-rugi daya drop tegangan. Jadi di sini kita tambahkan 20% teman-teman. Untuk rugi-ruginya ditambah 20% rugi. Ya, rugi-ruginya ini 75 tambah 20%, ya. Ini jadinya 90 menit teman-teman. Ya, jadinya 90 menit. Oke. Jadi mengapa di sini saya menggunakan kipas? Saya tambahin kipas. Jadi saat pengisian nanti trafo dan dioda ini akan panas teman-teman, ya. Makanya itu di sini kan pada saat proses charge trafo ini akan berfungsi, dioda juga akan berfungsi, kan panas teman-teman. Jadi fungsi dari kipas ini itu untuk mendinginkan trafo dan dioda, ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat nih perbedaannya. Yang seharusnya dianjurkan di aki 0,5 ampere dengan 4 ampere. Harusnya kita gunakan 0,5 ampere, 500 mili ampere ini, ya. Aki akan lebih awet. Ya, komponen juga akan adem, aki juga adem, tidak akan merusak sel-sel yang ada di dalam aki. Itu, meskipun lama tidak masalah, tapi aki akan awet. Ya. Sedangkan 4 ampere trafo ini pengisiannya cepat memang. Pengisiannya memang cepat. Cuman bisa merusak sel-sel yang ada di dalam aki ini. Tapi kalau untuk di charge untuk sekali-kali tidak masalah teman-teman. Tapi kalau digunakan untuk terus-menerus sebaiknya jangan, ya. Sebaiknya gunakan anjuran yang ada di bagian aki ini. Tidak masalah. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi akan saya jelaskan lagi. Apa ini panas? Kok bisa panas, Mas? Nah, ini panas, ini juga panas. Kenapa? Jadi bisa saja ampere aki, ya, ampere aki ini lebih kecil daripada ampere trafo yang lebih besar daripada aki. Itu kenapa bisa panas. Jadi teman-teman sebelum membuat charger aki ini, teman-teman bisa mengikuti yang dianjurkan di sini ataupun menggunakan trafo yang 2 ampere. 2 ampere seperti ini juga tidak masalah. Teman-teman ukur dulu berapa tegangan yang keluar dari setiap pin terminal yang ada di trafo ini. Jadi cara penghitungannya sama seperti yang saya lakukan tadi. Kalau 2 ampere, 5 ampere aki dibagi dengan 2 ampere trafo, hasilnya berapa ditambah dengan rugi-rugi yang ada tadi. Oke, jadi seperti itu. Nanti akan muncul berapa sih hasil waktunya. Sebelum kita buat jadi seperti ini, jadi di trafo ini kita ukur dulu berapa tegangan yang keluar setiap pinnya. Ya. Keluaran yang mendekati nilai 13 volt ataupun 14 volt itu masih bisa digunakan untuk proses pengecasan aki. 13 volt atau 14 volt AC ya teman-teman, bukan DC, AC. Jadi teman-teman tidak harus terpaku dengan angka-angka yang ada di sini. Ada 12 volt, 9, 6 sampai 32. Jadi bisa saja tegangan sumber dari PLN ini drop. Maka tegangan input trafo yang tertulis di sini di trafo ini tidak sampai segini teman-teman, tidak sampai 12 volt. Bisa saja tegangan input yang harusnya 220 itu drop menjadi 217 volt, 218 ataupun 215 volt. Maka tegangan ini tidak akan sampai 6 volt, 9 volt, 12 volt sampai 32 volt. Tidak akan sampai. Karena yang di sini yang di tulisan ini hasilnya normal kalau
input dari sumber ini memang stabil. Kalau dia stabil di 220 volt baru keluarannya 6 volt, 9, 12 sampai 32. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya-tanya lagi nih. Ini dioda kiprok. Maksudnya di sini ampernya teman-teman ya. Kira-kira bisa nggak nih pakai yang ampernya di bawah trafo atau di atas trafo? Jadi seperti teman-teman. Sebenarnya kalau kita menggunakan trafo 5 ampere sebenarnya menggunakan dioda silikon ya, dioda silikon atau yang dioda seperti ini. Ini tidak apa-apa, tapi dianjurkan ya sama ataupun di atasnya teman-teman, jangan di bawahnya. Ini dioda 6 ampere, sedangkan trafo kita ini 5 ampere, tapi kita ambil rata-rata 4 ampere karena tidak mungkin sampai 5 ampere karena bukan trafo murni teman-teman. Jadi ini 6 ampere ya. Ini bisa saja dengan catatan minimal tidak lebih kecil ya, tidak lebih kecil daripada ampere trafo. Nah, kalau teman-teman punyanya trafo 1 ampere gimana? Kalau trafo 1 ampere bisa saja dipakai, kemudian gunakan dioda yang 2 ampere ataupun 3 ampere, atau yang 5 ampere pun tidak masalah teman-teman. Jadi apa efeknya kalau dioda yang ampere ini semakin besar? Sebenarnya tidak ada masalah teman-teman, tidak ada efeknya ya. Tapi kalau sebaliknya yang semakin kecil digunakannya, itu bisa saja menyebabkan diodanya lama kelamaan panas kemudian short. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman bisa melakukan pengukuran seperti ini ya, penghitungannya seperti ini. Laju pengisian 1/10 dari ampere aki ya, seperti ini. Jadi teman-teman kalau mau ngecharge aki, teman-teman lihat dulu di sini kira-kira berapa laju arus pengisiannya dan anjuran trafo minimal dan maksimal yang digunakan supaya tidak merusak bagian sel-sel yang ada di dalam aki. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Ataupun mungkin teman-teman bertanya-tanya lagi nih, kok yang dipakai ini non CT atau trafo engkel biasanya, kenapa tidak menggunakan trafo yang CT seperti ini? Nah, ini trafo CT ya teman-teman, 5 ampere sama 5 ampere tulisannya, tapi aslinya tidak sampai 5 ampere. Jadi kenapa saya tidak menggunakan yang ini? Sebenarnya sama saja teman-teman. Kalau teman-teman ingin menggunakan trafo yang CT tidak masalah, tapi skemanya akan berbeda sedikit. Ini seperti biasa, nanti kalau teman-teman ingin membuat, teman-teman ukur dulu kira-kira berapa per pin ini yang keluar nilai volt AC-nya. Yang dianjurkan tadi 13 volt, 14 volt AC ya teman-teman yang keluar. Itu misal kita ambil yang 12 volt, ini yang 12. Ini keluarannya misalnya 14 atau 13 lah. 13. Jadi kita bisa mengambil yang 12 ini. 12 CT 12. Kemudian skemanya seperti apa? Skemanya seperti ini teman-teman. Nah, jadi seperti ini kalau trafonya CT. Jadi pin kiprok, ini kiprok yang plus, min, AC dan AC ya teman-teman. Yang tidak ada simbolnya atau polosan ini AC ya teman-teman. Jadi pin 12 volt ini masuk ke bagian AC. Kemudian yang satunya ini. Iya. Nah, ini masuk ke bagian AC juga. Kemudian yang plus keluar masuk ke plus aki. Nah, yang min di sini kita tidak menggunakan min dari atau negatif dari kiprok, kita menggunakan langsung dari CT. Nah, CT ini sebagai negatifnya, langsung kita sambungkan ke aki. Cara penghitungannya gimana? Cara penghitungannya sama teman-teman. Kemudian kalau dioda kiproknya seperti ini gimana mas? Ya, nah ini kan bentuknya kan ada yang beda nih. Yang ini menghadapnya rata-rata ke kiri dan ke kanan ya. Kalau ini ke depan sama ke belakang. Ini. Nah, di sini ada tulisannya AC dan di sini plus. Kira-kira yang bagian minusnya yang mana nih? Soalnya nggak ada tandanya nih, Mas. Nah, untuk yang jenis ini biasanya 15 ampere, teman-teman, dioda kiproknya ini 15 ampere, 15. Plus, ini plus. Yang ini AC. Ini dia diagonal, teman-teman.
Di sini kalau di sini plus, berarti di sini yang ini ya minus. Di sini AC dan di sini AC juga. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ngikutin ini diagonal. Plus minus. AC AC. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman masih ada yang kurang paham atau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, teman-teman bisa bertanya melalui komentar ya teman-teman. Oke. Jadi seperti itu cara menghitung berapa lama aki ini harus di-charge. Oke teman-teman, saya akan berbagi sedikit tips juga. Ini juga berdasarkan pengalaman. Kalau teman-teman punya aki basah seperti ini, aki basah namanya. Teman-teman kalau ingin men-charge, yang pertama pastikan pin tidak terbalik ya pada saat melakukan pengecasan. Plus dengan plus, minus dengan minus. Kemudian tutupnya ini dibuka teman-teman, atau dikendorin seperti ini. Ya, kenapa dikendorin? Soalnya kenapa? Di sini nanti akan terjadi proses pengisian. Jadi seperti ada timbul uap-uapnya nanti. Kalau ini kita tutup rapat, ya kita tutup rapat semua, tidak kita kendorkan seperti ini. Lama-kelamaan tekanan uapnya itu semakin tinggi. Misalnya air mendidih, kita tutup rapat. Ya, lama-kelamaan akan apa? Boom. Jadi seperti itu kasarannya. Kasarannya seperti itu. Jadi berdasarkan pengalaman saya pernah men-charge tapi tidak saya buka ini untuk aki basah ya teman-teman. Hasilnya penyok. Di sini penyok bocor. Ya gara-gara itu tadi tidak saya buka, tekanannya tinggi, jadi boom. Bye bye aki. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi saya berbagi berdasarkan pengalaman. Mungkin teman-teman ada yang ingin men-charge juga tapi belum tahu caranya gimana. Jadi usahakan hati-hati terlebih dahulu. Pilih komponen yang baik. Kemudian perhatikan laju arus pengisian pada aki. Ada kelebihan dan ada kekurangannya. Setiap kekurangan pasti ada perbaikannya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman bebas bisa menggunakan trafo yang non CT ataupun menggunakan trafo yang CT. Sesuaikan ampere trafo sesuai dengan perhitungan teman-teman sendiri. Jadi seperti apa hasilnya nanti seperti apa teman-teman akan tahu sendiri. Video ini sampai di sini saja teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kemudian kalau teman-teman ada yang ingin bertanya-tanya ataupun berbagi pengalaman, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar teman-teman. Oke? Jadi sekali lagi saya terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan share video-video saya. Saya ucapkan terima kasih sekali. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan untuk kedepannya tidak ada terjadi kesalahan-kesalahan lagi yang berulang lah istilahnya. Oke, jadi sampai di sini dulu teman-teman video saya. Nantikan video-video saya selanjutnya, dan yang belum like, share, dan subscribe, silahkan subscribe dulu video-video saya. Ya, teman-teman bisa lihat video-video saya di channel saya Wahyu Agung Bagus P. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan nih video-video terbaru dari saya. Oke teman-teman, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.